Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Kita dari kelompok 2 ingin mempersampaikan hasil diskusi kami yaitu pandangan Ibnu Sina tentang kesehatan mental. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatanaif Islam Ramabudi sebagai moderator dengan NIM 268. Niken Sari Astuti dengan NIM 234. Mita Tiana Sari dengan NIM 245. Dika Lutfiatun dengan NIM 247. Herning Aisyah Hilal dengan NIM 264. Dia Azhara Fitri dengan NIM 269. Ibnu Sina yang juga dikenal sebagai Avicenna lahir dengan nama lengkap Abu Al-Ali Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali Ibnu Sina. Dia lahir di desa Afsana dekat Bukhara, Uzbekistan pada tahun 980 dan meninggal pada tahun 1037. Ibunya Setareh berasal dari Bukhara, sementara ayahnya Abdullah adalah seorang sarjana terkemuka dari Baklan, kini menjadi wilayah Afghanistan. Ibnu Sina memulai studi kedokterannya pada usia 16 tahun. Selain teori, ia juga mempraktikkan ilmu kedokteran dengan merawat orang miskin. Dia juga menjadi guru bagi anak-anak di desa-desa tersebut. Melalui pengalaman ini, ia mengembangkan metode dan obat-obatan baru. Ia menjadi dokter berlisensi pada usia 18 tahun. Ibnu Sina meninggal pada tahun 1037 di Hamadan, Iran pada usia 58 tahun. Meskipun usianya relatif singkat, kontribusinya dalam perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi sangat berharga. Mental yang sehat menurut Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, kesehatan mental adalah kemampuan individu mengelola antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman menuju kebahagiaan dunia akhirat. Ada beberapa definisi mental yang sehat menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina mengemukakan bahwa keseimbangan humor sangat penting untuk menjaga kesehatan mental manusia. Terganggunya keseimbangan humor dapat berdampak pada terganggunya kesehatan mental. Yang kedua ada terapi psikosomatis. Terapi psikosomatis Ibnu Sina didasarkan pada paradigma pendekatan holistik yang memandang manusia terdiri dari unsur jasmani dan juga unsur rohani. Dalam pendekatan holistik ini, keseimbangan unsur dan elemen tubuh menjadi salah satu syarat penyembuhan penyakit. Yang ketiga ada dualisasi tubuh dan jiwa. Ibnu Sina juga mengaitkan kesehatan mental dengan konsep-konsep psikologis dan spiritual. Bagaimana hubungan individu dengan Tuhannya akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Definisi jiwa. Menurut pendekatan Ibnu Sina mengenai jiwa, jiwa dan ruh merupakan istilah yang sama dan mempunyai arti yang sama. Menurut Ibnu Sina, ruh adalah zat suci yang terpancar dari tubuh dan memberi kehidupan padanya. Kemudian, dijadikan alat untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan, sehingga mampu menyempurnakan diri. Yamin 2016. Menurutnya, jiwa atau ruh adalah aspek yang memberi manusia kemampuan untuk merasakan, berpikir, dan bertindak. Jiwa atau ruh juga merupakan bagian dari sistem tubuh yang bertugas mengendalikan fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, pergerakan, dan respon terhadap lingkungan. Keabadian jiwa menurut Ibnu Sina. Beliau meyakini bahwa jiwa akan tetap ada atau abadi setelah hancurnya jasad. Dia tidak akan mati dengan kematian tubuhnya, bahkan kekal karena kekekalan Sang Maha Pencipta. Hal ini karena hakikat jiwa manusia lebih kuat daripada hakikat raga, sehingga merupakan penggerak, pengatur, dan pengendalian raga. Meski jiwa akan abadi, namun keabadian dan kekekalan hanya milik Yang Maha Abadi. Struktur jiwa, jenis-jenis jiwa menurut Ibnu Sina dalam kitab An-Najah, Keselamatan. Ibnu Sina menjelaskan kekuatan jiwa, membaginya menjadi 3 bagian. 3 bagian itu adalah jiwa tumbuhan, jiwa hewani, dan jiwa manusia.
Menurut Ibnu Sina, setiap jiwa mempunyai tingkat kesempurnaan yang berbeda-beda. Ada 3 jiwa berturut-turut dari yang terendah hingga yang tertinggi. 3 struktur jiwa. 1. Jiwa tumbuhan. Ini adalah kekuatan jiwa yang terdapat pada tumbuhan dan berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Ibnu Sina, ruh tumbuhan adalah ruh yang mampu memelihara tubuh dan mengatur proses-proses yang berlangsung di dalamnya seperti pertumbuhan, reproduksi, dan metabolisme. 2. Jiwa binatang. Ini adalah kekuatan jiwa yang terdapat pada hewan dan melibatkan kemampuan untuk merasakan dan bereaksi terhadap lingkungan. Menurut Ibnu Sina, jiwa hewani adalah jiwa yang mampu memelihara tubuh dan mengatur proses-proses yang terjadi di dalamnya, serta mampu merasakan dan mereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Ia juga percaya bahwa jiwa binatang memiliki kemampuan untuk merasa kedinginan dan mengekspresikan melalui tindakan. 3. Jiwa manusia. Inilah kekuatan jiwa yang terdapat pada diri manusia dan berkaitan dengan kemampuan berpikir, bertindak rasional, dan menggunakan akal. Menurut Ibnu Sina, jiwa manusia merupakan jiwa tertinggi dari seluruh jiwa yang ada, paling kompleks dan mempunyai kemampuan menanggap dan memahami kebenaran. Ia berpendapat bahwa jiwa manusia mampu memahami konsep-konsep abstrak seperti matematika, filsafat, dan sains, serta mampu merasa dan bereaksi terhadap lingkungannya. Quotes dari Ibnu Sina, tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kalau ada salah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.